lanjut sekalian. Shalom. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Bagus bersama Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Kami sahabat sama-sama di CBC sekalian. Dan saya bersyukur, saya senang bisa melayani Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Nah, sekarang bulan ini kita masuk bulan apa? Bentar. Ya, kita masuk bulan April, kita masuk bulan Paskah. Bulan Paskah itu adalah bulan memperingati hari kematian Kristus dan hari kebangkitan Kristus. Pada saat ini saya ingin berbicara mengenai peringatan hari kematian Kristus. Ya. Saya ambil daripada kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Haleluya, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya senang mendengar amin yang keras daripada saudara sekalian. Katakan amin. Amin. Haleluya. Karena kalau jemaat bergairah, pendetanya bergairah. Amin. Kalau jemaat bergairah, pendetanya bergairah. Amin. Dan kalau pendeta bergairah, dia khotbahnya. Amin. Khotbahnya. Kalau pendeta bergairah itu, pendetanya khotbahnya lama. Ya, haleluya. Nah, dari dua ini saudara kalian, ada banyak hal yang kita pelajari. Ya, dan kalau sudah semakin mengenal firman Tuhan, maka saudara kita akan semakin mengenal Tuhan. Ada amin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, makanya sebagai orang Kristen itu rasanya kurang mencintai Tuhan, kurang sayang sama Tuhan, oleh karena kurang mengenal Tuhan. Kenapa bisa kurang mengenal Tuhan? Karena kurang mengenal akan firman-Nya. Ya, saudara setuju nggak bahwa kita perlu membaca Alkitab? Amin. Setuju nggak kita perlu baca Alkitab? Bahkan bukan cuma perlu baca Alkitab. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Terutama Daud. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah gado-gado. Bukan ya? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang suka merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran batang air. Ya, yang daunnya tidak pernah layu, apa saja yang perbuatnya berhasil. Ya, merenungkan firman Tuhan. Nah, sekalian butuh waktu yang cukup lama untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang menyukai firman Tuhan. Ya, karena lebih menarik TikTok, IG, dan sejenisnya YouTube ketimbang firman Tuhan. Ada amin? Hah? Masa amin? Pastor Bagus sudah melayani nggak tahu berapa lama. Masa jemaatnya lebih suka TikTok daripada firman Tuhan? Ya, tidak sekalian. Memang butuh waktu lama. Ya, kenapa demikian? Karena memang tidak terlalu mudah mengerti firman Tuhan. Tetapi saya percaya, Alkitab mengatakan barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Terima kasih. Katanya mau pendeta khotbah lama. Ya. Nah, kamu juga, mari kita satu persatu. Kamu juga, meskipun dahulu mati. Loh, kita nggak pernah mati. Kita nggak pernah mati. Kok firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, kamu dulu mati. Nah, matinya itu kalau Alkitab mengatakan itu bukan seperti kita mati kalau udah tua atau mati secara fisik. Tapi Alkitab menerangkan mati itu artinya kalau seseorang itu terputus hubungannya dengan Allah. Kalau manusia itu terpisah dengan Allah. Apa yang memisahkan manusia dengan Allah? Cuma satu hal. Namanya D-O-S-A, dosa. Alkitab mengatakan dosa itu merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu.
Dosa itu yang membuat dia tidak mendengar akan doa-doamu. Dosa. Jadi setiap orang yang berdosa itu sekalian, maka hidupnya terpisah dengan Allah. Siapa yang sudah berbuat dosa? Siapa yang Allah kategorikan sebagai orang berbuat dosa? Semua orang. Kitab Roma mengatakan sebab semua orang telah berbuat dosa. Katakan semua orang. Semua orang. Berarti ini termasuk nggak? Saya tunjuk sini. Termasuk nggak? Yang ini? Yang ini? Nah, ya termasuk semua. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Maut itu artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Jadi dosa itu telah memisahkan. Dan bagi semua orang berdosa, meskipun secara fisik masih hidup, tapi menurut firman Tuhan, dia sudah mati. Dia sudah mati. Ya, kita ini sudah mati. Meskipun secara fisik kita masih hidup. Mati karena apa? Mati oleh pelanggaranmu. Oleh pelanggaranmu. Ya, saudara sekalian, kalau Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut, tidak pernah diperinci dosanya itu banyak atau sedikit. Ya, tidak pernah diperinci dosanya itu besar atau kecil. Di dalam pandangan firman Tuhan, nggak ada dosa kecil, dosa besar. Nggak ada dosa sedikit, dosa banyak. Akhirnya cuma mengatakan upah dosa itu adalah maut. Jadi meskipun dosanya satu pun dia maut sekalian. Ya, karena itu semua orang akan masuk ke neraka pada hakikatnya. Dahulu mati. Tapi puji Tuhan sekalian, puji Tuhan, Tuhan bikin sebuah rencana yang luar biasa. Ya, Tuhan bikin rencana yang luar biasa. Yaitu apa? Dia sudah mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukan cuma dosa-dosa kita. Kapan dia mati? Dulu. 2000 tahun lebih yang lalu. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati untuk mengampuni dosa kita. Ya, mengampuni dosa kita, menebus kita, mengampuni dosa kita. Dosa yang mana yang ditebus? Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan apa? Saya lanjutkan dulu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Segala itu artinya apa? Semua. Semua itu yang mana? Yang kemarin? Yang dulu-dulu? Yang hari ini? Yang besok? Iya, yang besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, selama-lamanya, termasuk yang belum kita buat. Tuh, cuma 5 kan? Karena kadang-kadang logika itu susah nangkep. Bagaimana bisa jadi kita belum buat, kok udah diampuni dulu? Nah, itu kadang-kadang kita sudah mengerti sekalian. Ya, lama saya berpikir, saya coba mencari ilustrasinya begini sekalian. Ada seorang ayah. Ya, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk bayar uang sekolah anaknya, keperluan rumah tangganya, istrinya, dan sebagainya. Dia cover semua bulanannya, ya. Tapi ketika dia begitu rajin, begitu pandai, dia kerja terus sehingga dia kaya raya, jadi konglomerat. Dan orang mengatakan, kalau dia biar mati aja kekayaannya nggak habis. 7 turunan. Padahal dia baru punya 1 turunan. Baru punya anak. Tapi dikatakan kekayaannya itu nggak habis buat 7 turunan. Artinya apa? Kekayaan dia sekarang itu mengcover sampai 7 turunan. Meskipun turunannya itu belum muncul. Ada amin. Tahukah saudara, darah Yesus yang tumpah di kayu salib 2000 tahun lalu bukan cuma mengcover dosa-dosa orang yang sudah hidup di masa itu. Tapi termasuk dosa orang-orang yang belum hidup di masa depan, itu pun sudah di-cover oleh Tuhan. Dosa kita yang belum dibuat pun sudah di-cover oleh Tuhan. Tuh, cuma 5 kan? Saya pulang, Pak ya? Ya. Nah, ini karena sudah dimengerti sekalian. Ya. Sudah dimengerti. Tapi itulah memang kehebatan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Mengcover semuanya. Mengcover semuanya.
Kalau andai kata, ini kalau andai kata ya, seandainya dosa kita besok belum diampuni, seandainya. Lalu besok kita masuk hari besok, dan kita berdosa, dan belum diampuni. Kan Tuhan Yesus mati jam 3 kan? Jam 3 sore kan? Anggaplah dosa kita besok belum diampuni. Lalu besok pagi kita berdosa. Pertama-tama Tuhan mesti turun dulu. Turun lagi. Nunggu jam 3. Kita dosa jam 10 pagi. Jam 11 mati. Masuk mana? Neraka. Neraka. Karena dosa kita belum diampuni seandainya. Tapi yang benar adalah semua dosa-dosa kita sudah diampuni, dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang. Nah itu. Nah seringkali orang berkata, ya enak dong kalau begitu kita berbuat dosa aja. Kan sudah diampuni. Tahukah saudara? Ya, memang secara logika betul. Secara logika betul. Oh udah tahu diampuni kok. Ya saya bikin dosa aja. Kan sudah diampuni. Secara logika betul. Tapi sudah harus tahu, kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih Tuhan itu begitu ajaib. Ada seorang, ini kisah di Alkitab, ya. Ada seorang perempuan dikatakan yang dikenal sebagai orang berdosa. Dikenal sebagai orang berdosa. Satu hari ketika Tuhan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi, lalu tiba-tiba itu perempuan nggak tahu bagaimana, nggak pakai pikiran, dia masuk. Padahal dia terkenal sebagai perempuan berdosa. Waktu dia masuk, tiba-tiba dia duduk di kaki Yesus, dia menangis, air matanya bercucuran, membasahi kaki Tuhan, dia keringkan dengan rambutnya, lalu dia ambil minyak wangi yang mahal, dia pecahkan kepalanya, dia tuang. Ya, dia tuang, lalu orang-orang pada komplain. Masa barang mahal dibuang-buang begitu percuma? Ya, bahkan yang undang dia, orang Farisi itu bilang, Yesus ini siapa sih? Kalau dia betul seorang nabi, dia pasti tahu ini perempuan siapa. Kok membiarkan dirinya dijamah oleh perempuan model itu? Lalu Tuhan bilang, Simon, ya guru saya mau nanya ya, ada 2 orang berhutang. Yang satu utangnya itu, kalau nggak salah 500 ya? Ya anggaplah gitu, 500. Yang satu utangnya 50. Lalu dia nggak bisa bayar. Tapi yang punya duit itu bilang, udah saya ampuni, saya hapuskan semuanya. Siapa yang lebih bersyukur? Simon jawab, ya yang utangnya lebih gede dong. Setuju? Ya, yang utang lebih gede dong. Betul katamu itu. Itulah sebabnya. Tadi perempuan ini, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia bisa menunjukkan kasih yang besar seperti itu? Karena dia tahu dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Makanya dia menunjukkan kasih kepadaku. Ya. Tahukah saudara, dosa kita itu, kalau sudah ditanya, dosa kamu banyak atau sedikit? Saya tanya ya, yang dosanya banyak, angkat tangan. Ya. Yang dosanya sedikit, angkat tangan. Pak, jemaat Bapak dosanya banyak banget ya. Ya. Nah, mungkin kalau saudara mau bilang sedikit kan sungkan kan ya, gitu loh. Mau bilang banyak serba salah, ya. Makanya tadi sebelum angkat tangan lihat kiri kanan dulu kan. Kirinya angkat karena baru angkat. Gitu. Alkitab memberikan contoh, memberikan petunjuk untuk sekalian betapa besar dosa kita. Ada satu orang hutang 10.000 talenta. Ya. Lalu udah waktunya bayar, dipanggil sama rajanya itu. Suruh bayar hutangnya. Dia masa belum bisa bayar. Loh, kalau belum bisa bayar masuk penjara. Tolong dah, nanti saya mau bayar dah gitu loh. Lalu si raja bilang, kasihan dah nggak bakal bisa dah, bilang gitu. Udah saya hapusin hutangnya. Pergi pulang. 10.000 talenta. Kalau orang utang sama saudara ceban, diampuni nggak? Dibebasin nggak? Apa tagih juga? Kalau tagih juga kebangetan. Ya, ceban. Kalau cepeceng nagih sih, tapi entarlah, bayarlah, baik-baik ngomongnya kan. Bayarlah, belum bisa, ya udah minggu depan ya. Gitu. Itu kalau cepeceng. Cetiau, rada marah. Ya. Captiau, lapor sama Pak Gembala. Pak, tolong tagihin, Pak. Pastor bagus jadi penagih utang. Ya. Itu 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar.
upah orang kerja waktu itu 1 hari 1 dinar. Setahun 3.650 dinar. 10 tahun 35.500. 100 tahun 365.000. 100 tahun. Jadi dia kerja nggak makan-makan, nabung aja 1 dinar, sampai akhir tahun, sampai 100 tahun cuma segitu. Utangnya 60 juta. Artinya apa? Nggak bisa dibayar. Itulah kita punya hutang sama Tuhan. Ya, dosa kita nggak mungkin kita bayar. Ada amin. Ada orang kalau dia kurang mengerti, dia berusaha membayarnya dengan apa? Dengan jerih payah dia, dengan usaha dia, dengan perbuatan baik dia. Ya, makanya suka tahu kalau agama itu bicara soal, ada yang bicara soal amal dan ibadah. Kalau amalnya itu lebih gede daripada dosanya, mau surga. Kalau dosanya lebih besar daripada amalnya, masuk neraka. Berarti mereka punya prinsip bahwa berbuatlah baik sebanyak mungkin, maka engkau akan selamat. Ya, berusaha berbuat baik sebanyak mungkin. Saya nggak bilang perbuatan baik itu nggak perlu. Tentunya kita sebagai anak Tuhan jelas harus berbuat baik. Ada amin. Tetapi kalau perbuatan baik itu untuk membuat kita selamat, maaf ya, tidak bisa. Kok tidak bisa, Pak? Kenapa saya usaha berbuat baik? Pak, hidup saya ini lebih baik-baiknya loh daripada dosanya loh. Ya, 75% saya baiklah. Atau 80% saya baiklah. Di dunia pasti Anda dipuji. Ya, 80% baik, 20% jahatnya, pasti Anda dipuji. Tapi Alkitab mengatakan, ini perjanjian lama dulu ya. Perjanjian lama mengatakan, jikalau engkau bisa menuruti segala perintah yang Ku berikan kepada kamu, maka engkau akan Aku berkati. Tapi jikalau engkau tidak bisa menuruti segala yang Kuperintahkan, maka engkau akan Aku kutuk. Itu PL. Kalau segala artinya apa? Semua. Nah, di dalam kitab PB, Yakobus memberikan penekanan lagi. Jikalau kamu menuruti seluruh perintahnya, tapi kamu mengabaikan satu saja daripadanya, engkau dianggap melanggar seluruhnya. Saudara waktu sekolah, ada ulangan 10 soal. Betul 9, salahnya 1. Dapat nilai berapa? 90. Kalau salahnya 3, 70. Tapi Alkitab mengatakan, kalau engkau bisa menuruti semuanya, gagalnya 1, 10 soal, salah 1, dapat nilainya 0. Kalau engkau bisa menuruti seluruh perintah, tapi 1 gagal, kamu dianggap melanggar seluruhnya. Jadi nggak ada yang bisa sekalian. Bahkan di dalam kitab Yesaya ditekankan, segala kesalehanmu itu adalah seperti kain kotor di depan Tuhan. Kain kotor itu apa? Maaf ya, itu kain pembalut wanita yang habis dipakai. Kesalehanmu seperti kain kotor di depan Tuhan. Jadi nggak mungkin bisa sekalian. Ya. Oleh karena itu, agama itu berusaha untuk memperbaiki hidup manusia. Supaya manusia itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya, agama itu. Makanya agama itu artinya apa? A itu tidak. Gama itu kacau. Jadi agama itu diberikan kepada manusia supaya manusia itu tidak kacau. Tapi kenyataannya agama itu membuat orang tidak kacau atau tambah kacau? Tambah kacau. Yang bikin perang itu agama bukan? Pokoknya orang kalau udah nyinggung agama, berantem. Kita nggak usah bilang agama ini, agama Kristen sama agama yang lain. Kita ngomong Kristen aja dah. Ya, berantem nggak Pak? Berantem. Bapak aliran mana ya? Nah, ya kan? Saling menyalahkan kan? Ya, oh, yang begitu sesat, yang itu sesat. Ya, agama bikin kacau sekalian. Oleh karena itu, kalau gitu saya nggak usah beragama dong Pak. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Ya, kita memang di KTP kita jelas mesti tulis agamanya dong. Ya, agama kamu apa? Mengikut Kristus. Kan nggak bisa, nggak ada. Di sini cuma ada 5 agama tambah 2 kepercayaan. Ya, kita mesti tulis ABC, mesti tulis. Memang senegara. Tapi secara praktis dalam kehidupan kita ini mesti ngomongnya apa? Saya ini orang Kristen. Halo, amin. Ya, saya orang Kristen. Sudah cukup mengatakan saya orang Kristen. Nggak usah ngomong aliran ini. Oh, saya Pentakosta, saya karismatik, saya Kristen Protestan dan sebagainya. Tidak perlu sekalian. Ya, karena apa? Saling menyalahkan. Saling menyalahkan.
Saya pribadi, saya lebih melihat gereja universal, ya, gereja di luar tembok, ya. Cukup gereja itu satu saja. Pokoknya saya orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Halo, amin. 75 watt, 100. Ya, ya. Jadi itu sekalian. Jadi agama nggak bisa, udahlah nggak usah ngomong agama lah, ya. Kita ngomong pengikut Kristus, orang Kristen. Dan kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya tentunya mau tidak mau ketika kita di gereja A, kita punya satu mainstream, punya satu keyakinan pengajaran tertentu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi ingat sekalian, ya keluar sana, kita boleh yakin dengan apa yang kita punya. Di sini Pastor Bagus sebagai gembala, dia ajarkan hal tertentu. Saudara mesti, kalau sudah ada di sini, sudah mesti yakin apa yang beliau ajarkan. Halo, amin. Loh, dan beliau tentunya sudah yakin dengan apa yang diajarkan sebagai sebuah kebenaran. Masa nggak yakin? Kalau nggak yakin, terus khotbah apa? Nggak bisa. Dan ketika saudara jemaat ada di sini, bersedia menjadi jemaat di sini, menjadi domba-domba di sini, saudara bersedia digembalakan oleh beliau, saudara juga harus yakin dengan apa pengajaran yang beliau sampaikan. Halo, amin. Harus yakin. Loh, kalau enggak terus ngapain di sini? Maaf ya. Maaf. Gitu loh. Harus yakin sekalian. Nah, tetapi meskipun kita harus yakin dengan apa yang kita terima di sini, atau apa yang kita pelajari, atau apa yang kita khotbahkan, kita bukan hakim untuk bilang orang lain salah. Halo? Bukan. Entah itu Kristen, entah itu non-Kristen, kita bukan hakim untuk bilang mereka salah. Enggak. Saya dulunya begitu. Ya, karena saya selalu yakin yang aku punya benar, kalau aku benar, berarti kamu salah. Dulu saya begitu. Tapi puluhan tahun kalian, lama-lama saya makin mengerti. Tuhan bilang, kamu bukan hakim. Kita boleh yakin bahwa orang percaya Yesus pasti selamat. Hah? Ragu-ragu ya? Kita boleh yakin kalau kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Yang nggak percaya Yesus? Apa amin? Ya, kalau di sini kita ngomong, yang percaya Yesus selamat, berarti yang nggak percaya, yang nggak selamat. Pasti nggak berselamat. Tetapi ketika kita ketemu orang lain, kita cerita dong, kita menginjil dong. Kamu gimana? Yakin masuk surga? Saya yakin. Kenapa kamu yakin masuk surga? Karena saya yakin, karena saya percaya Yesus, kalau saya meninggal, saya pasti masuk surga. Terus dia bilang, loh saya nggak percaya Yesus, masuk mana? Sebenarnya kalau ditanya gitu bilang apa? Kalau dulu saya, ya neraka lah. Nggak boleh, sekalian salah itu. Salah. Ya. Kenapa salah? Nih, saya ngomong ya, kenapa salah? Kenapa salah? Kalau kita di sini, kita harus ngomong dong. Kalau percaya Yesus selamat, nggak percaya neraka. Di sini kita ngomong. Tapi kepada orang lain kita nggak boleh ngomong. Kenapa begitu? Satu hari saya diundang untuk melayani di kebaktian kedukaan. Itu famili kita sudah lanjut usia. Ini famili kita itu perempuan dan dia Kristennya nggak jelas. Kristen atau bukan? Ya, karena anak-anak itu separuh Buddha, separuh Kristen. Gitu. Dan anak yang Kristen ini bilang gini, ya si mama sih kadang-kadang kita ajak ke gereja sih untuk menghibur dirinya. Ya. Tidak selalu kalau orang masuk ke gereja itu udah Kristen. Nggak selalu. Sama aja. Saudara, kalau sudah masuk ke garasi, kan saudara bukan mobil. Ada amin. Masa begitu ada di garasi mobil? Ada yang punya garasi sini? Pak, nggak ada yang punya mobil, Pak. Ya. Jadi orang masuk gereja itu nggak selalu Kristen. Belum tentu. Ya. Nah, lalu kan saya bingung lihat. Ini saya mesti khotbah bagaimana ya? Kan kalau yang meninggal Kristen gampang kan. Saudara-saudara, almarhum sudah bersyukur. Almarhum meninggal dalam Kristus. Saat ini juga dia bahagia bersama Tuhan dalam surga. Mantap kan? Tapi kalau dia nggak jelas, kita ngomong apa? Kita bilang, saudara, rasa-rasanya sih. Belum tentu. Kan nggak mungkin. Saya bisa nggak pulang itu sekalian. Ya. Tapi untung Tuhan udah ngomong sama saya begini sekalian. Engkau tahu gak? Tuhan itu sangat mengasihi manusia.
Tuhan mengasihi semua manusia. Yang pertama. Jadi saya khotbah pertama-tama. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi semua. Saudara termasuk almarhum. Wah, mulai seneng tuh familinya. Wah, disayang juga. Ya. Lalu, saya ceritain sama seorang teman saya. Dia bilang, kan kamu nggak tahu dia kesal apa enggak. Iya, kamu nggak tahu. Kok berani ngomong begitu? Nih, gini sekalian. Itu penjahat di samping Yesus. Kalau saudara jadi temannya dia, waktu dia masih ada di bawah, kira-kira ditanya, mau surga apa enggak? Dia bilang apa? Tahu nih, jahat nih. Neraka dong. Jahat begitu. Terus dia naik ke salib kan? Belum mati nih. Sudah ditanya, kira-kira dia itu mau surga apa enggak? Jawabnya apa? Neraka lah. Neraka lah. Ternyata dia mau surga apa neraka? Surga. Waktu detik terakhir, dia bilang, Yesus, kalau hari ini kau ada di Firdaus, ingat saya ya. Yesus nggak bilang begini. Udah begini baru sadar. Enggak kan? Enggak kan? Kemarin-kemarin sadar, bukan sekarang. Enggak begitu. Dia bilang, sesungguhnya, hari ini juga, engkau ada bersamaku di Firdaus. Detik terakhir. Dia bilang sama saya, engkau cuma mengira dia bukan Kristen karena engkau tidak pernah datang ke gereja kan? Tapi engkau tahu gak hatinya? Engkau tahu gak pada detik terakhir tiba-tiba dia ngomong, Tuhan Yesus ampuni saya. Engkau tahu gak? Engkau tahu Tuhan. Ya, karena itu jangan pernah menghakimi menentukan orang masuk surga atau neraka. Mungkin. Saya senang sekalian. Saya gembira. Ya. Makanya sekarang kalau ada misalnya siapa teman, mungkin mamanya siapa belum jelas Kristennya, lalu dia tanya sama saya, gimana Pak? Saya cuma bilang tenang aja. Kamu tidak pernah tahu detik terakhir orang itu. Itu. Kalau dulu nggak pernah gereja ya begitulah. Enggak. Jadi jangan khawatir saudara. Jangan khawatir. Nah, dan satu hal lagi saudara. Gini ya. Kita mesti tahu. Tuhan itu memilih. Saudara ada di sini nih. Kira-kira keputusan siapa? Oh, saya berkeputusan. Saya mau mulai hari ini saya Kristen. Enggak. Saudara semua ada di sini orang Kristen semua karena Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Amen. Kalau sudah nggak dipilih, Yesus bilang begini, nggak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau dia tidak ditarik oleh Bapakku yang di surga. Saudara hari ini di sini, orang Kristen karena engkau ditarik oleh Bapa di surga. Amen. Makanya saudara jadi orang Kristen. Itu perkataan Tuhan itu mungkin kita nggak sadar, ya seperti apa namanya itu Sakeus, tahu kan pemungut cukai, orang berdosa, dia ketemu Tuhan Yesus, nggak tahu sih Tuhan ngomong apa, nggak diceritain kan, tapi Tuhan nggak menginjil sih, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba lagi bercakap-cakap, tiba-tiba dia bangun, dia bilang Tuhan, aku akan pulang, jual hartaku, setengahnya aku kasih orang miskin, yang pernah aku peras, aku kasih 4 kali lipat. Mungkin dia juga bingung. Mungkin kalau teman tanya, kok kamu tiba-tiba bisa berubah? Saya nggak tahu ya. Tadi saya ketemu pribadi itu, saya dengar pribadi omongan, tiba-tiba hati saya berubah. Tiba-tiba hati saya kok seperti ini, ambil keputusan. Saya nggak tahu. Engkau nggak pernah merasa dulu Tuhan panggil engkau. Tuhan pilih engkau. Saudara nggak pernah merasa. Tiba-tiba sekian waktu, saudara jadi orang Kristen. Wah, makanya sekalian. Saudara mungkin kadang-kadang kita berpikir, saya Kristen. Ya, karena saya terima dan sebagainya. Enggak, engkau dipilih. Kau dipilih. Kau dipilih. Ya. Saya cerita nih ya. Ada sebuah film. Itu film dikisahkan akan terjadi sebuah banjir besar di seluruh dunia. Gitu loh. Jadi ada satu orang kaya, dia mau mempersiapkan keselamatan. Jadi dia bikin kapal yang super besar. Tapi ini kapal kan nggak mungkin memuat semua orang dong. Jadi dia bilang gini, nanti kalau semua manusia mati, kita akan sisakan satu kelompok kelas atas. Maksudnya yang jenius, pinter-pinter dipilih semua. Jadi
Mereka punya komputer besar, memuat data manusia, itu komputer bekerja. Berdasarkan satu spesifikasi parameter yang orang kayak gini terpilih, yang gini terpilih. Jadi mereka itu komputer jalan, saat jalan gitu, tiba-tiba muncul satu orang, misalnya siapa? Ya, Santo, misalnya. Ada nama Santo di sini? Nggak ada. Oke, ya, oke, kita pilih yang ada aja dah. Siapa ya? Siapa yang ada di sini namanya? Kamu deh. Daniel. Keluar namanya, Daniel. Iya. Dapat SMS dia langsung. Mengatakan nanti tanggal sekian kumpul di situ. Istilahnya kamu akan selamat di situ. Seneng nggak? Seneng. Terus si Santo itu nggak dapat SMS. Dan dia tahu. Nel, dapat apa kamu? Pas Santo di sebelah kamu nih, teman kamu misalnya. Ya. Kamu dapat apa? Ini loh pemberitahuan, saya terpilih selamat. Loh kok saya nggak dapat? Takut nggak dia? Takut. Kamu yang terpilih seneng nggak? Tahu nggak Anda? Sudah terpilih. Sudah terpilih. Ya. Siapa yang nggak terpilih? Nggak tahu. Kalau ini tahu orang itu, karena dia nggak dapat SMS. Yang terpilih dapat, yang nggak terpilih nggak dapat. Nggak ada SMS, dia tahu. Manusia nggak ada yang tahu, terpilih atau nggak terpilih. Yang jelas, saudara yang udah Kristen sini, sudah tahu engkau sudah terpilih. Anugerah. Ya. Pak, masa Tuhan begitu sih? Satu hari Tuhan datang ke satu tempat yang namanya Kolam Bethesda. Yang sakit banyak, ratusan yang sakit. Di situ ada orang sakit lumpuh. Berapa tahun lumpuhnya? 38 tahun. Lalu Tuhan tanya, engkau mau sembuh gak? Ya, bagaimana sembuh? Nggak pernah ada orang yang cemplungin saya ke itu air kolam waktu dia bergoncang. Mana sembuh-sembuh? Tuhan bilang, udah bangun aja. Angkat tempat tidurmu itu, dia sembuh. Saya tanya, yang sakit berapa banyak? Ratusan. Yang sembuh berapa? Satu. Kok satu? Terpilih. Maaf. Terpilih itu namanya anugerah. Anugerah. Kalau kita lihat diri kita, layak gak dipilih? Ya model begini nggak layak kita. Mungkin banyak dosa gini gitu. Tapi kok terpilih? Itulah namanya anugerah. Hidup orang Kristen semuanya adalah anugerah. Kalau nggak anugerah, kita nggak bakal terpilih. Kata lain itu kasih karunia. Bahasa Inggrisnya undeserved favor. Adalah apa? Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian yang sebenarnya nggak layak kita terima, tapi kita dapat. Itu anugerah. Hidup orang Kristen itu anugerah. Ya. Nah, jadi, bentar. Daud sudah mati karena tidak disunat secara lahiriah. Bangsa Israel, Musa beri perintah sama Musa. Semua laki-laki mesti disunat. Itulah tanda perjanjianku dengan engkau. Itu dengan Abraham perjanjiannya. Disunat. Tapi dalam perjanjian baru, orang laki-laki nggak disunat lagi. Makanya di sini dikatakan apa? Meskipun engkau tidak disunat secara lahiriah. Ya. Lalu, kalau ada kata sunat lahiriah, berarti ada sunat jasmaniah, lahiriah, jasmaniah. Ya. Rohaniah. Kalau sunat lahiriah itu kulit katanya dipotong. Tapi engkau tidak disunat secara lahiriah, berarti engkau disunat secara rohaniah. Apa itu? Penanggalan akan tubuh yang berdosa, yaitu ketika kita dibaptis. Waktu kita dibaptis, kita mati bersama Yesus, kita disunat secara rohaniah. Nanti saudara itu bisa baca pada Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12, kita nggak usah buka. Ya, itu. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jumat besok, Jumat Agung nanti, Jumat minggu depan ya. Kita punya hari kematian Yesus. Ketika Alkitab mengatakan, ketika Yesus mati, engkau juga mati bersama Dia. Mati bersama Dia. Apa yang kita terima? Pengampunan dosa, penebusan. Alkitab bilang, kalau Yesus nggak bangkit, celaka, kita adalah orang paling celaka di dunia ini. Kalau Dia nggak bangkit. Sebab kalau Dia nggak bangkit, berarti kamu tetap mati dalam dosamu. Puji Tuhan, Yesus pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Makanya minggu kita ngalamin Paskah. Ya, Dia bangkit. Waktu Yesus mati, kita ikut mati. Ini pandangan rohani ya. Berarti waktu Yesus dikubur, kita dikubur. Berarti waktu Yesus bangkit, kita bangkit.
Makanya dikatakan apa? Engkau telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hidupan Allah. Kita ini adalah manusia-manusia yang sudah hidup lagi. Tadi udah mati, sekarang udah hidup. Saya tanya, Yesus setelah bangkit, mati lagi apa enggak? Enggak. Berarti kita pun nggak akan mati lagi. Maksudnya nggak mati, nanti tua nggak mati, Pak. Ya tua mati. Tua mati. Kita nggak ngomong sakit ya. Kita ngomong tua, mati. Kenapa? Kenapa kita mesti mati? Kan udah bangkit. Alkitab mengatakan, tubuh memang mesti mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Ya. Jadi itu. Makanya kita, yang penting Yesus, tenang aja. Tenang. Nggak usah lihat diri, masih kurang baik lah, masih berdosa lah. Realitanya iya begitu. Tapi kebenarannya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya lah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa sih orang percaya? Berarti selamat. Tuh. Selamat sudah. Ya. Makanya keselamatan dalam Kristen itu bukan satu mudah-mudahan, bukan moga-moga. Keselamatan bagi orang percaya itu adalah kepastian. Halo, amin. Kalau saudara masih ragu-ragu, habis ini kita nggak pulang, session kedua. Tapi dengan syarat. Kan saya capek dong berdiri. Jadi saya mesti, terus saudara berdiri. Ya, itu. Jadi kita ini udah hidup gak bakal mati lagi. Makanya tenang aja, tenang, gitu loh. Ya. Nah, lalu pertanyaan gini. Saya dulu berpikir gini. Oke, terima kasih Tuhan. Saya udah selamat. Saya udah pasti selamat. Terus saya ngapain? Hidup di dunia ini buat apa? Hidup di dunia ngapain? Di dunia ini banyak senangnya atau banyak susahnya? Halo? Yang susah ya? Oke, di surga? Di dunia banyak air mata nggak? Di surga? Di dunia banyak penderitaan nggak? Di surga? Di dunia banyak sakit penyakit nggak? Di surga? Dia enakan mana? Mau? Kapan? Kok tunggu, Pak? Oke. Misalnya, Pak. Bapak ditanya nih, Pastor Bagus. Pak siapa namanya? Pak Cing. Pak Cing, saya mau kasih, ini Pastor Bagus ngomong nih. Pak Cing, saya mau kasih duit 100 juta. Kapan Pak Bapak mau terima? Tuh, duit mau sekarang. Loh, itu nunggu panggilan. Wah, gimana sih? Berarti surga sama cepet jauh. Baru ke cepet jauh dong, Pak. Ya. Makanya Pak Pastor Bagus nggak jadi panggil deh tuh, nggak jadi ngasih deh tuh. Ya, nah itu. Ya, jadi itu kepastian sekalian. Nah, saya kan berdoa, saya tanya Tuhan, kalau gitu kita hidup buat apa sih di dunia ini? Buat apa? Itu bertahun-tahun saya nanya lu, nggak dapat. Satu hari, saudara kalau nggak paham, kenapa Anda hidup orang Kristen di dunia, saudara nggak akan sungguh-sungguh orang Kristen. Nggak tahu buat ngapain kok. Ngapain? Apa cuma nungguin keselamatan? Maksudnya nungguin jemputan ke surga? Buat apa hidup begitu? Enggak. Saudara kalau pergi, misalnya katakanlah tamasya lah ya. Tamasya, lalu pergi ke gunung, lalu bagus pemandangannya. Ya kan kau bilang apa? Nah, itu. Luar biasa ciptaan Tuhan ya. Artinya itu semua pemandangan itu memuliakan Tuhan kan? Betul? Saudara kalau pergi ke taman burung, pergi ke taman kupu-kupu, kagum nggak? Masa ada burung warna kayak begitu? Begitu warna-warni, kupu-kupu warna-warni, ikan laut warna-warni. Luar biasa Tuhan ya. Berarti semua ciptaan Tuhan itu memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin. Meskipun mereka nggak ngomong kan. Masa ikan ngomong? Burung. Ya.
Saya tanya, itu waktu burung berkicau, burung ngapain dia? Nyanyi, tahu dari mana memuliakan Tuhan? Ku sembah kau Allahku. Enggak ya, tapi semua itu memuliakan Tuhan. Alkitab mengatakan hari memberitakan itu kepada hari tanpa suara. Berarti kita ini ciptaan Tuhan. Betul? Kita itu seindah-indahnya burung dan sebagainya itu, tapi mereka nggak pernah diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar serupa. Kalau yang nggak segambar serupa aja memuliakan Tuhan, apalagi yang serupa. Jadi hidup saudara, hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Oh Pak, maksudnya saya mesti aktif di gereja Pak ya? Bukan. Engkau bukan cuma bisa memuliakan Tuhan di gereja. Engkau bukan cuma bisa memuliakan Tuhan waktu engkau jadi WL. Enggak. Dimanapun engkau berada, engkau sedang memuliakan Tuhan. Tanpa engkau sadar. Waktu saudara sekolah, ini pada sekolah atau kuliah, ketika kuliahnya bagus, rajin, sungguh-sungguh, apalagi juara misalnya, dapat beasiswa misalnya, engkau sedang memuliakan Tuhan. Waktu engkau kerja di kantor, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, dipromosi, naik jabatan, naik gaji, engkau sedang memuliakan Tuhan. Waktu engkau ibu-ibu rumah tangga lagi masak, enak, engkau sedang memuliakan Tuhan. Gimana Pak kalau nggak enak? Belajar dong. Saudara jangan balik ya. Kalau enak memuliakan Tuhan, sudah pulang ngomong sama istri saudara. Enak nih kan? Wah, engkau memuliakan Tuhan. Besok nggak enak, kau sedang. Nggak gitu. Ya, kalau nggak enak, belajarlah. Ya, supaya bisa lebih enak. Jadi ternyata saya baru ngerti sekalian. Saya tadi WL, mimpin. Ini main musik. Mereka itu sedang memuliakan Tuhan semua. Cuma lebih kelihatan memuliakan Tuhannya, karena ada urusan gereja. Saya memuliakan Tuhan, lebih kelihatan, khotbah. Ya. Tapi gimana kalau saya di luar, di sekuler? Ya itu. Ketika kau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Itu, waktu si Tuhan akan pergi, dipanggil hamba 3. Dikasih 5 talenta, 2 talenta. Yang 5 kerja sungguh-sungguh, dapat untung 5, jadi 10. Yang 2 sungguh-sungguh, untung 2 jadi 4. Yang 1 simpen aja. Nggak ngapa-ngapain. Yang 2 itu sedang memuliakan Tuhan. Saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan, mana ada bisnis untung 100%? 5 jadi 10, 2 jadi 4. Nggak ada bisnis 100%, nggak ada. Saya bilang gitu. Ya, kecuali main saham ya. Kadang-kadang naik 20%. Kadang-kadang ya. Tuhan bilang bukan soal cuan 100%. Itu menunjukkan kesungguhan pekerjaan. Yang 1, andai kata dia kerja nih, tapi untungnya nggak 1, kata untungnya setengah deh misalnya, ya, nggak 2 kali lipat, tetap aja dipuji sama Tuannya. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, ya. Makanya saya lebih gembira kan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Dengan seberapa yang kita bisa, dengan seberapa kan beda-beda dong orang, ya. Mereka yang lebih bagus, lebih kaya dan sebagainya. Ketika engkau bekerja, engkau berhasil sukses, jadi orang kaya raya, engkau memuliakan Tuhan. Kamu mesti tahu, apapun yang kita lakukan sedang memuliakan Tuhan. Makanya kita ini happy hidup ini. Karena aku tahu tujuan hidupku memuliakan Tuhan. Ya. Nah, dengan ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Nah, dosa itu debt, hutang. Kalau saya utang sama Pastor Bagus, kalau cuma 100.000 sih dia kasih aja. Nih, mungkin nggak usah utang. Udah nggak usah utang, kasih aja. Tapi kalau 1 juta, mungkin ya udah ntar kembali ya, mungkin bulan depan. Tapi juga nggak pakai surat. Dia percayalah kalau 10 juta, 1 juta. Tapi kalau 10, dia mikir-mikir. Dia nanya istrinya, kira-kira kita kasih pinjam aja, apa kita bikin surat? Ya, udah bikin surat dah. Saya yang minjem juga saya ngomong, Pak bikin surat Pak, ya karena 10 juta. Jadi dibikin surat, menunjukkan utang. Kapan-kapan kalau bulan depan saya belum bayar, Pastor Bagus boleh lagi pakai surat itu. Betul? Pak Hari, kamu utang? Enggak, ini saya menyangkal. Kan kamu, ini suratnya, kamu tentang kamu. Jadi surat itu bisa buat dia nagih saya. Ya. Bagaimana kalau satu hari Pastor Bagus begitu mengasihi saya,
Di depan saya disobek suratnya, dibuang. Bisa nagih lagi nggak? Bukan yang nggak bisa nagih, memang tidak mau nagih. Makanya dia sobek. Bukan yang nggak bisa nagih. Dia nggak mau nagih, makanya dia sobek. Tuhan itu nggak mau nagih dosa kita. Makanya dia pantek, dia salib. Karena dia nggak mau nagih dosa kita. Lalu pertanyaannya, siapa yang bayar utang saya? Yang luar biasanya, saya yang utang sama Pastor Bagus, masa dia bayarin diri saya sendiri? Itulah Tuhan kita sekalian. Dia nanti kalau salib itu untuk bayar dosa kita. Kita salah sama dia, kita salah sama Tuhan, dia turun kemari. Kan luar biasa. Saya berbuat jahat sama Pastor Bagus. Mestinya kan saya minta ampun sama dia. Enggak, dia bilangin saya. Terus dia kan nanya, mau minta ampun enggak? Enggak. Dia bilang, saya ampuni kamu. Aduh, itu kan Tuhan luar biasa kayak gitu. Itu yang dia sudah lakukan sekalian. Ya, dia sudah lakukan. Dia hapus lah uang kita. Dia hapus, kita nggak ada utang dong. Ya, kalau saudara ada utang, saudara masih mesti bayar. Kalau udah nggak ada utang, mesti bayar nggak? Nggak mesti bayar. Makanya nggak ada ceritanya ikut Tuhan engkau bayar harga. Nggak ada. Saudara kalau masih dengar ngomong begitu, ikut Tuhan bayar harga. Kalau besok teman Anda bilang begitu, saudara tanya begini, oke, kalau bilang mesti bayar. Pertama saya mau nanya, bayar sama siapa? Nama. Yang kedua, bayarnya untuk apa? Yang ketiga, bayarnya pakai apa? Pengen tahu bisa jawab apa enggak? Ya. Ikut Tuhan nggak usah bayar harga. Karena dia udah bayar nyicil. Amin? Enggak. Bayar lunas. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dia udah bayar. Makanya kalau dia udah bayar, kenapa kita masih mesti bayar lagi? Aneh. Nggak ada ikut Tuhan bayar harga. Nggak ada. Dia udah bayar semuanya. Lalu, masa kok enak-enak aja dia bayar? Siapa bilang enak-enak aja? Kan tadi sudah bilang, ikut Tuhan itu tujuannya memuliakan Tuhan. Supaya memuliakan Tuhan, maka hidup kita sungguh-sungguh. Kalau kita lagi pas kerja sungguh-sungguh. Lagi sekolah sungguh-sungguh. Lagi pelayanan sungguh-sungguh. Pokoknya apa aja sungguh-sungguh. Itulah saatnya engkau memuliakan Tuhan. Ya. Nggak ada bayar harga, mau bayar sama siapa? Mau bayar pakai apa? Ya mesti bayarlah untuk mempertahankan apa yang Tuhan udah kasih buat kita. Mempertahankan apa? Mempertahankan keselamatan kita. Apa? Saudara pikir kita bisa pertahankan keselamatan? Nih ya, saya mau kasih lihat gambaran ya. Alkitab bilang, kita ini yang udah percaya Tuhan, Tuhan bilang gini, setiap orang yang diberikan kepadaku, aku tidak akan biarkan terhilang. Berarti dipegang. Alkitab bilang engkau dipegang. Kalau ini kita nih dipegang sama Yesus. Masih nggak puas. Dan kita yang udah dipegang begini, menyatu, masih dipegang oleh tangan Bapa. Bisa lepas nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa pegang Tuhan. Harus Tuhan yang pegang kita. Kalau kita pegang Tuhan, nanti dunia narik kita. Sini, lebih menarik. Kita lepasin pegangan kita. Tapi dia pegang tangan kita. Dan kita masih dipegang oleh Bapa. Gak mungkin terlepas. Setiap orang yang Bapa berikan kepadaku, aku tidak akan biarkan terhilang. Tapi aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Nggak ada. Nggak bisa hilang. Ya, nggak bisa hilang. Selama-lamanya kita aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya, dikit lagi menghapuskan suatu utang yang oleh selain kita utangnya dihapuskan, nggak punya utang lagi, nggak usah bayar lagi, dan hidup kita dipulihkan hidup kita. Ya, bukan sekedar orang berdosa dihapus dosanya, lalu diubah jadi orang benar. Nggak cuma itu. Itu anak hilang itu. Tahu kan? Kisah itu kan? Waktu dia balik, berharap jadi apa? Mudah-mudahan aku diterima jadi budak aja, aku udah seneng dah.
Tapi waktu datang bapaknya nggak terima jadi budak. Bapaknya pulihkan dia jadi anaknya. Tahukah Anda? Waktu kita udah diampuni Tuhan, hidup kita dipulihkan jadi anak Tuhan. Weh, setelah kalau ngerti itu, engkau tuh bangga jadi anak Tuhan, bukan biasa-biasa aja. Engkau senang, engkau bahagia, engkau bangga. Saya pikir tuh anak ya, waktu pulang itu, saya pikir malam-malam nggak bisa tidur loh. Mungkin 3 hari nggak bisa tidur, dia nggak bisa sampai, kok bisa ada hidup kayak begini? Aku udah hancur begini, diterima jadi budak aja aku udah senang, kok jadi anak lagi, dibikin pesta lagi, dikasih baju yang terbaik lagi. Aduh, kok bisa kayak gitu hidup ya? Dia bisa nggak hidup 3 hari. Hidup Anda dipulihkan. Dipulihkan. Waktu dia dipulihkan, apa yang jadi milik bapaknya, jadi milik dia. Ada amin. Nah, udah kan, dipulihkan jadi anak kan. Anda jadi anak semua nih. Terus, sudah masih ibadah kan? Ibadah, setia, dengar firman, mungkin belajar firman. Sudah tahu gak lagi ngapain? Tuhan lagi ngapain sekarang? Ketika sudah dengar khotbah, dengar firman, nih, saya beritahu ya, Tuhan sedang membentuk Kristus dalam hidupmu. Sudah dengan khotbah itu bukan nambah kepintaran di otak, bukan. Rasul Paulus bilang gini, aku berjerit lelah, menangis tujuh air mata siang malam, sampai rupa Kristus muncul dalam hidupmu. Tuhan lagi bentuk Kristus dalam hidup saudara. Supaya itu Kristus nanti yang muncul. Ekspresi keluar. Hidup saudara. Katakan, Tuhan sedang membentuk Kristus dalam hidup saya. Jadi saudara jangan pikir, dengar firman. Lagi bentuk berbagai kejadian-kejadian. Hal yang baik, berkat-berkat, bahkan yang buruk. Saudara ngerti bahasa Inggris nggak? Do you understand English? Apa Mandarin? Ya. Ya. Kalau pendeta bilang gini, tolong ya, anak itu dibawa jauh-jauh. Kalau Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa. Bukan yang nggak mau, malah saya nggak bisa konsen khotbah soalnya. Ya, kan waktu itu Yesus nggak khotbah, saya nggak khotbah. Gitu. Ya, jadi Kristus lagi dibentuk dalam hidup kita. Ya, lagi dibentuk. Oh ya, tadi saya ngomong. Roma 8:28. Tahu dong isi dong. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan buat orang yang masih dia. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Itu. Ya Pak, nggak ada yang ngerti Pak. Setiap detail hidup Anda seperti lagi ditenun jadi satu untuk memberikan kebaikan buat kamu. Every detail. Makanya lagi apa? Kebaikan apa? Kalau sudah baca ayat 29-nya, itu membuat engkau semakin serupa dengan Yesus. Jadi sedang membentuk Kristus dalam hidup kita. Makanya nggak bakal percuma aja Anda dengerin khotbah. Males dah, males. Izin Pak ya, izin 2 minggu ya. Nggak percuma. Karena Kristus sudah dibentuk dalam hidup kamu. Ya. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa mengancam kita. Hukum apa? Hukum Taurat. Mendakwa kita, mengancam kita. Hukuman mati. Ya. Dan itu ditiadakannya dan melakukannya dalam kayu salib. Itu. Makanya saya tiap kali dapat kesempatan untuk sharing firman, saya sangat bergairah. Karena aku tahu, aku nggak percuma lempar benih. Nggak percuma. Ya, dulu saya pikir, ya di jemaat ini ada yang tanahnya baik, ada yang semak duri, berbatu-batu, ya, pinggir jalan. Karena saya yakin. Kok yakin? Dari mana saya yakin semua tanah baik? Dari mana saya yakin? Dengar, saya kan cuman orang suruhan Tuhan.
Tuhan perintahkan, ayo tabur benih. Dan Tuhan suruhnya di sini hari ini. Saya tanya, Tuhan tahu gak mana tanah baik, mana tanah nggak baik? Tuhan tahu gak? Nggak ada seorang penabur, kalau penabur tuh udah ngerti. Nggak ada penabur pinggir jalan, aspal, dilempar benihnya. Nggak mungkin lah. Itu bukan penabur, dia nggak ngerti. Semak duri, dia lempar benih. Tidak mungkin. Seorang penabur, dia tahu mana tanah yang dia mesti kasih. Mungkin nggak begitu bagus, ada, tapi pasti tumbuh. Tuhan tahu. Kalau hari itu Tuhan perintahkan pesuruhnya untuk tabur benih, dia tahu semua ini tanah yang baik. Cuma pernah nggak percaya. Tanah yang baik, karena itu, karena tanah baik pasti berbuah. Memang beda-beda. Ada 30, 60, 100. Pasti ada berbuah. Karena itu kalau Anda tahu begitu, setialah ibadah. Jangan on off. Jangan. Ya. Jangan on off. Apalagi jangan jadi Kristen Paskah, Kristen Natal. Ya. Engkau rugi. Ya. Sungguh-sungguh setia. Kalau dengar firman kurang ngerti, hanya pastor. Tadi saya dengar khotbah begini ini, atau siapa yang khotbah, tanya. Ya. Jangan cuma dengar, tanya. Gitu loh. Siapa di sini sekolah, kuliah kan? Udah kerja. Oke. Udah kerja ya masih nanya? Ya kalau dia nggak ngerti, pasti dia nggak nanya sama atasannya. Nanya kan? Sekolah, nanya pasti. Zaman dulu saya SMA, guru kita masuk. Begitu dia masuk, anak-anak, siapa yang mau bertanya? Diam semua. Karena bertanya itu nggak gampang. Jangan pikir bertanya gampang. Nggak gampang. Diam aja anak-anak. Gurunya pinter. Oke, keluarkan kertas, kita ulangan. Pak, angkat tangan semua nanya. Ya. Jadi kalau ngerti itu tanya, baru engkau bisa bertumbuh. Ya. Sekarang dengar, yang ditanya, besok sharing sama orang. Engkau akan bertumbuh.